Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayah-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin serta ridho-Nya sehingga kita sama-sama dapat meluangkan waktu, meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertakmid dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajahah bersilaturahim, diteruskan dengan ta'limul Quran wa maharijul huruf, dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dan berkumpulnya kita pada pagi hari ini mudah-mudahan sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang pada Haji Yunan. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebelum kaji kita mulai, sebagaimana biasa, tak henti-hentinya kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra putri istri soleh dan solehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barakah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan saudara kita, jamaah kita, sanak famili, handai tolan, tetangga, depan, belakang, kanan, kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus keluarga dari Bapak Zenan, keluarga dari Bapak Sugeng, dan juga mudah-mudahan kita doakan wabil khusus pada hari ini Bapak Ahmad yang dalam memberikan konsumsi, dan juga Bapak Edi sudah menyumbangkan hewan akikahnya untuk pelaksanaan maulid nanti. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelancaran usahanya. Al-Fatihah. Wabil khusus malamlah kita baca surat Al-Fatihah dengan ikhlas sehubungan kita akan mempunyai hajat yang memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad SAW tanggal 12 Oktober ya baik. Tanggal 12 ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah datangkan para donaturnya sehingga tercapai sukses dalam merayakan peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kembali di sini jusnya masih juz 19.
Suratnya masih surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Halaman di sini halaman 296, 297. Ayatnya yang keberapa Pak Regi kira-kira? Ayat yang ke-132 ya. Iya, ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Amattakum bi an'amin wa banin. Ayat yang sebelumnya menerangkan bahwa kita harus selalu bertakwa kepada siapa? Allazi amattakum bima ta'malun, kepada yang memberikan anugerah kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah kesehatan, anugerah rezeki, anugerah panjang umur. Maka kita dianjurkan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amattakum bi an'ami wa banin, dan Allah telah menganugerahkan kepada kita, kepada kalian, kepada mereka, bi an'ami, dengan hewan ternak. Ya, ada hewan ternak, di antaranya ada sapi, kebo, sapi onta, kambing onta, dan lain-lainnya. Itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa banin, dan Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak kita. Anak-anak itu termasuk anugerah dari Allah, tentunya untuk dipelihara yang sebaik-baiknya, terutama di samping nafkah lahirnya, nafkah batin ialah dididik agamanya dan dididik akhlaknya, sehingga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan mempunyai akhlakul karimah. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus ke alam dunia ini tiada lain ialah untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. Makanya para nabi, para rasul diturunkannya di kota Makkah, karena pada saat itu Jazirah Arab akhlaknya kurang baik, sehingga para nabi dan rasul dilahirkannya di Makkahul Mukarramah, tujuannya untuk memperbaiki akhlaknya. Wa jannati wa uyun, dan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebun-kebun, wa uyun, dan sumber mata air. Ya, kita walaupun di sini nggak punya kebun, pekarangan ada sedikit ya. Yang nggak punya pekarangan sekarang banyak solusi, bisa nanam sayur mayur di pot-pot ya, seperti di luar negeri. Alhamdulillah, yang pada mempunyai kampung, di kampung ada kebunnya, ada sawahnya, itu termasuk Pak Redi itu, sawahnya lega banget di Pangandaran itu Pak Redi ya. Iya, dan kita jadi mau insya Allah di daerahnya masih pada punya kebun, ada kebun jati, ada kebun macam-macam ya. Makanya kalau ada yang punya kebun, ditanamin kebun cendana ya, yang nilainya hampir kayak gaharu ya, kayu gaharu itu 1 kilo bisa miliaran harganya Pak. Itu kan nggak ada ya. Saya punya 2 biji, besok yang kok ya. Ada kebun tete masih kecil. Itu orang NTT menurut ceritanya kalau menebang 1 pohon saja bisa buat pulang pergi naik pesawat, itu kayu cendana itu ya, luar biasa harganya ya. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan anugerah, di antaranya ada hewan ternak, ada kebun, ada mata
inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Inni akhafu, sesungguhnya aku siapa? Akhafu takut, siapa yang takut? Ya Nabi Hud, takut alaikum kepada kalian. Siapa kalian? Ya umatnya. Azab yaumin alim, akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari agung, ialah pada hari kiamat. Makanya para nabi, para rasul, para utusan, bahkan para ulama menyampaikan kepada umatnya karena khawatir apabila tidak disampaikan tentunya akan diazab pada hari kiamat nanti, baik yang mempunyai ilmu maupun yang tidak punya ilmu. Maka dalam kitab Zuhad diterangkan karangan Imam Ibnu Ruslan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Bagi orang yang berilmu, apabila ilmunya tidak diamalkan, maka akan disiksa terlebih dahulu daripada orang yang nyembah berhala. Oleh karenanya kita punya ilmu, kita sampaikan kepada anak istri kita, kepada tetangga, kepada saudara kalau mau, ya. Kadang-kadang banyak yang orang disampaikan ilmu pada kagak mau, ya. Makanya yang selanjutnya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini masih dalam kitab Zuhad. Setiap orang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardud, maka amal perbuatnya ditolak, la tuqbalu, tidak dikabul. Makanya apapun harus dengan ilmu, tata cara sholat, tata cara berwudu, tata cara mengeluarkan zakat, tata cara mengeluarkan hewan kurban dan akikah, itu ada doanya. Makanya nanti Pak Ridi ketika menyerahkan hewan akikah, Allahumma inni minka alika akikah, disebutin siapa itu, ya. Jadi nanti karena baginda Rasul pesan innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan harus diawali dengan niat. Jadi khawatir pada saat itu Nabi Hud alaihissalam takut umatnya disiksa pada hari yang besar, ya hari kiamat. Qalu sawa'un alaina aw'adta am lam takum minal wa'idin. Qalu, akan tetapi mereka berkata, menjawab, sawa'un alaina, dinasehati maupun tidak dinasehati tetap saja tidak akan mengikuti Nabi Hud alaihissalam, karena mereka sudah mengikuti budaya-budaya agama orang tua terdahulu. In hadza illa khuluqil awalin, sesungguhnya aku mengikuti budaya orang-orang tua yang terdahulu. Makanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah yang tadinya pada nyembah berhala, diingatkan supaya menyembahnya Allah. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri pada saat itu bingung, ya, kita akan menyembah siapa? Ada matahari, ini kali barangkali Tuhan kita disembah. Begitu matahari terbenam, wah ini berarti bukan Tuhan, masa Tuhan terbenam? Akhirnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma nahnu bimu'adzibin,
saking congkaknya orang-orang terdahulu, dinasehatin kek nggak dinasehatin kek tetap sama saja. Mereka juga menjawab wa ma nahnu bimu'adzibin, dan aku tidak akan disiksa. Ya, makanya itu orang terlalu ngeyel luar biasa. Ya, ini ayat ini fakadzabu fa'aghlaqnahum inna fi dzalika maka bagi pendusta atau yang bohong atau yang membohongi, fa'ahlaknahum, maka akan aku siksa mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibinasakan mereka besok di hari kiamat. Inna fi dzalika ayat, sesungguhnya yang demikian ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana aktsarul mu'minin, akan tetapi mereka kebanyakan tidak percaya, tidak yakin. Ntar kalau giliran sudah wafat baru ngerengek-ngerengeknya, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu minas sholihin. Ya Allah, seandainya aku kembalikan lagi ke alam dunia sebentar saja, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin, nanti aku akan bersedekah dan aku selalu akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini sudah terlambat. Makanya mumpung belum terlambat, ketika kita dikaruniai rezeki oleh Allah, marilah kita infakkan sebahagian. Jangan sampai nanti ada penyesalan. Dijawab la yu'akhirullahu lam, dan tidak ada yang bisa menundanya walaupun sedikit apabila waktu ajalnya sudah tiba. Ayo, mumpung masih ada kesempatan, masih bisa buat melangkahkan kaki kita, masih bisa buat duduk di tempat-tempat taklim, ayo kita hadiri setiap ada majelis taklim. Sama juga kita menghadiri taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala, lahuwa dia al-aziz, maha perkasa, ar-rahim, maha penyayang. Kita yang hadir, yang sudah sempat duduk di sini, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping ar-Rahman juga kita akan di ar-Rahim, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya Nabi Hud setelah selesai. Ini ayat berikutnya menerangkan tentang kisahnya Nabi Saleh alaihi salam. Kazzabat Samudul mursalin. Kazzabat Samud, maka kaum Samud itu mendustakan bahwa adanya para rasul dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Il qala lahum ahuhum salihun alla tattaqun. Il qala lahum, ketika mereka berkata kepada
ahuhum Saleh, saudaranya yang bernama Saleh, yang diutus oleh Allah ditakdirkan menjadi nabi, yang Nabi Saleh. Allah tattaqun, kenapa sih kalian tidak mau bertakwa? Ini kata Nabi Saleh alaihi salam. Maka apalagi kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemeluk agama Islam, kalau sholat kita, ibadah yang lainnya kita tinggalkan, sayang 1000 kali sayang. Kadang-kadang kita sebagai manusia saking capeknya, saking sibuknya, kalau kerjaan sama 10 jam 10 malam dijabanin ya, terus katanya tanggung lembur. Giliran sudah duduk di taklim paling setengah jam paling lama ya. Waduh, malesnya luar biasa, badan berentek, pada sakit, semalam lembur. Ada yang gitu juga ya, termasuk saya juga kalau lagi males begitu ya, termasuk saya. Padahal nilai pahalanya luar biasa. Kita tidur, kita pagi-pagi, nanti malam juga ada lagi taklim, duduk di majlis taklim luar biasa. Inni lakum rasulun amin. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi Saleh alaihi salam, lakum buat kalian rasulun, utusan aminun yang dipercaya. Kata Nabi Saleh alaihi salam, ini sebetulnya sesungguhnya aku ini rasul yang dipercaya oleh Allah, lakum buat kalian. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ati'un, dan taatlah kepadaku, kata Nabi Saleh alaihi salam. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, in ajriya illa ala rabbil alamin. Kata Nabi Saleh alaihi salam, wa ma as'alukum alaihi ajri, dan aku tidak akan meminta imbalan kepada kalian, in ajri illa ala Allah, kecuali balasanku akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam ya. Jadi para rasul zaman dahulu berdakwah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda Rasul ketika berdakwah ke Taif ya, dilemparin batu sampai menurut riwayat giginya patah. Makanya orang berdakwah, orang berjuang pada dari segala hal tidak semulus apa yang kita bayangkan ya. Jalan tol aja yang katanya bebas hambatan, ada banyak gara-gara geruduk. Tujuannya apa? Biar yang nyetir jangan keasikan, nanti ngantuk ya. Kalau yang nggak paham, buset, ini jalan tol kok begini, padahal memang sengaja didesainnya seperti itu supaya jangan ngantuk. Kalau ngantuk kan nanti celaka ya. Sehubungan sudah ada isyarat titit ya, berarti suruh berhenti atau gimana ini ya. Nah, iya, berarti waktu jualan yang memisahkan kita. Mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilafan dan kekurangan. Kekurangan itu milik saya pribadi, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min
منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf.